Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ukuran variansi. Dispersi atau variansi data atau keragaman data. Dispersi adalah data yang menggambarkan bagaimana suatu kelompok data menyebar terhadap pusatnya data atau ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data. Contohnya, 3 kelompok data terdiri dari A 50, 50, 50, 50, dan 50 atau homogen. Rata-rata hitung yaitu 50. Yang B 50, 40, 30, 60, 70 atau heterogen. Rata-rata hitung yaitu 50. 140, 80, 20, dan 10 atau heterogen. Rata-rata hitungnya yaitu 50. Grafik ukuran variansi. Yang pertama adalah homogen. 50 yang pertama ditandai dengan X1, 50 yang kedua ditandai dengan X2, 50 yang ketiga ditandai dengan X3, 50 yang keempat ditandai dengan X4, dan yang terakhir ditandai dengan X5. Yang B adalah relatif homogen. 50 yang pertama ditandai dengan X1, 40 yang kedua ditandai dengan X2, 30 ditandai dengan X3, 60 ditandai dengan X4, dan 70 ditandai dengan X5. Yang C adalah heterogen. 100 ditandai dengan X1, 40 ditandai dengan X2, 80 tandai dengan X3, 20 tandai dengan X4, dan 10 tandai dengan X5. Alasan mempelajari variansi. Yang pertama adalah mean dan median hanya menggambarkan pusat data dari sekelompok data, tetapi tidak menggambarkan penyebaran nilai pada data tersebut. Dua kelompok data dengan mean yang sama belum tentu memiliki penyebaran data yang sama. Yang ketiga, ukuran dispersi yang kecil menunjukkan nilai data saling berdekatan atau perbedaan kecil, sedangkan ukuran dispersi yang besar menunjukkan nilai data saling menyebar atau perbedaan nilai masing-masing data besar. Yang terakhir, ukuran variansi digunakan untuk melengkapi perhitungan nilai pusat data. Jenis variansi itu ada 4 macam. Yang pertama, jangkauan. Yang kedua, simpangan rata-rata. Yang ketiga, variasi atau dispersi atau ragam. Dan yang keempat adalah simpangan baku atau simpangan standar atau standar deviasi. Yang pertama, jangkauan. Jangkauan merupakan ukuran keragamaan yang paling sederhana. Rumusnya untuk data tunggal yaitu R sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Dan data kelompok rumusnya R sama dengan nilai setengah kelas terakhir dikurangi nilai tengah kelas pertama. Jangkauan sangat peka terhadap data dengan nilai terbesar dan nilai terkecil. Contoh 1. Diketahui data 30, 50, 20, 70, dan 100. Tentukan nilai jangkauan datanya. R sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Sudah diketahui nilai maksimumnya yaitu 100 dan nilai minimumnya adalah 20. Jadi 100 dikurangi 20 adalah 80. Contoh yang kedua, data berat badan 100 mahasiswa suatu perguruan tinggi, tentukan nilai jarak dari data tersebut. Berat badan dari 60 sampai 62, baiknya mahasiswa adalah 5. 63 sampai 65, baiknya mahasiswa adalah 18. 66 sampai 68, baiknya mahasiswa adalah 42. 69 sampai 71, baiknya mahasiswa adalah 27. Dan yang terakhir 72 sampai 74, baiknya mahasiswa adalah 8. Sudah kita ketahui nilai maksimumnya adalah angka 72 sampai 74 dan 60 sampai 62. Kita cari nilai tengah dari 72 sampai 74 yaitu 73 dan 61 sampai 62 nilai tengahnya adalah 61. Jadi R sama dengan 73 dikurangi 61 sama dengan 12. Jadi data tersebut sama dengan 12. Yang kedua, simpangan rata-rata. Simpangan atau deviasi rata-rata adalah suatu simpangan nilai unit observasi terhadap rata-rata. Jika nilai simpangan atau deviasi rata-rata kecil, maka nilai data terkonsentrasi di sekitar nilai pusat. Jika nilai deviasi rata-rata besar, maka nilai data tersebar jauh dari nilai rata-ratanya.
Rumus untuk data tunggal yaitu SR sama dengan sigma XI kurangi X bar dibagi N. Dan untuk data kelompok yaitu SR sama dengan sigma frekuensi XI dikurangi X bar dibagi sigma frekuensi. SR adalah simpangan rata-rata, N adalah banyaknya data pengamatan, X bar adalah rata-rata, dan XI adalah frekuensi data yang pertama. Contoh, interval kelas 9 sampai 21, 22 sampai 34, 35 sampai 47, 48 sampai 60, 61 sampai 73, 74 sampai 86, 87 sampai 99. Yang pertama, kita akan mencari XI-nya terlebih dahulu. 9 sampai 21 nilai tengahnya adalah 15 dan 22 sampai 34 nilai tengahnya adalah 28, 35 sampai 47 nilai tengahnya adalah 41, 48 sampai 60 nilai tengahnya adalah 54, 61 sampai 73 nilai tengahnya adalah 67, 74 sampai 86 nilai tengahnya adalah 80, dan yang terakhir 87 sampai 99 nilai tengahnya adalah 93. Sekarang kita akan mencari XI kali frekuensi. X-nya sudah kita ketahui yaitu 15 dan frekuensinya 3. Tinggal kita kalikan saja. 15 dikali 3 sama dengan 45. 28 dikali 4 sama dengan 112. 41 dikali 4 sama dengan 164 dan seterusnya. Setelah kita mencari XI dikali frekuensi, lalu kita mencari XI kurangi X bar. Kita akan mencari X barnya terlebih dahulu. Rata-rata hitung. X bar sama dengan sigma XI kali frekuensi dibagi sigma frekuensi. XI dikali frekuensi sudah kita ketahui dan kita jumlahkan yaitu 3955 dibagi sigma frekuensinya 60. Jadi hasilnya 65,92. Tinggal kita kalikan saja. 15 dikurangi 65,92 hasilnya 50,92. 28 dikurangi 65,92 hasilnya 37,92. 41 dikurangi 65,92 hasilnya 24,92. 54 dikurangi 65,92 hasilnya 19,92. 67 dikurangi 65,92 hasilnya 1,08. 80 dikurangi 65,92 hasilnya 14,08. Dan yang terakhir 93 dikurangi 65,92 hasilnya 27,08. Lalu kita akan mencari frekuensi XI kurangi X bar. Frekuensinya sudah kita ketahui dan XI kurangi X barnya sudah kita ketahui. Tinggal kita kalikan saja. 3 dikali 50,92 hasilnya 152,76. 4 dikali 37,92 hasilnya 151,68. 4 dikali 24,92 hasilnya 99,68. 8 dikali 11,92 hasilnya 95,36. 12 dikali 1,08 hasilnya 12,96. 23 kali 14,08 323,84. Dan yang terakhir 6 dikali 27,08 hasilnya 162,48. Dan kita jumlahkan yaitu sigma sama dengan 998,76. Lalu kita akan mencari simpangan rata-ratanya. SR sama dengan sigma frekuensi X1 kurangi X bar dibagi sigma frekuensi. Frekuensi X1 kurangi X bar sudah kita ketahui yaitu 998,76 dibagi sigma frekuensinya yaitu 60. Hasilnya 16,646. Yang ketiga, variansi atau dispersi atau ragam dilemakan menjadi S2. Variansi adalah ukuran keragamaan yang melibatkan seluruh data tunggal. Rumusnya yaitu
S kuadrat sama dengan sigma XI kurangi X bar kuadrat dibagi N kurangi 1, atau S kuadrat sama dengan N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat. Data kelompok yaitu S kuadrat sama dengan sigma frekuensi X1 kurangi X bar kuadrat dibagi N kurangi 1, atau S kuadrat sama dengan sigma frekuensi XI kuadrat dikurangi sigma frekuensi X1 kuadrat dibagi N kurangi 1. Yang keempat, simpangan baku atau simpangan standar atau standar deviasi. Simpangan baku adalah akar kuadrat positif dari variansi. Simpangan baku paling banyak digunakan karena mempunyai sifat-sifat matematis yang sangat penting dan berguna untuk pembahasan teori dan analisis. Data tunggal rumusnya yaitu S sama dengan akar kuadrat S2 sama dengan akar kuadrat sigma XI kurangi X bar kuadrat dibagi 6N kurangi 1, atau S sama dengan akar kuadrat S2 sama dengan akar kuadrat sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat dibagi N kurangi 1. Untuk data kelompok yaitu S sama dengan akar kuadrat S2 sama dengan akar kuadrat sigma frekuensi XI kurangi X bar kuadrat dibagi N kurangi 1, atau S sama dengan akar kuadrat S2 sama dengan akar kuadrat sigma frekuensi XI 1 kuadrat dikurangi sigma frekuensi XI kuadrat dibagi N kurangi 1. Contoh data tunggal, tentukan ragam dan simpangan baku dari data sampel berikut: 48, 50, 52, 55, 57, 59, 81, 84. Terlebih dahulu hitung rata-ratanya. Rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma XI dibagi N sama dengan 48 ditambah 50 ditambah 52 ditambah 55 ditambah 57 ditambah 59 dan 81 dan ditambah lagi 84 dibagi 8 karena N-nya adalah 8. Jadi 496 dibagi 8 yaitu 62. Untuk memudahkan dalam menghitung dapat menggunakan tabel berikut. XI-nya yaitu 48, 50, 52, 55, 57, 69, 81, dan 84. X-barnya 62, 62, dan seterusnya. XI kurangi X-bar yaitu hasilnya 16, 12, 10, 7, 5, 7, 19, dan 22. XI kurangi X bar X kuadrat yaitu hasilnya 196, 144, 100, 49, 25, 49, 361, 484, dan jika dijumlahkan menjadi 1408. Dan untuk ragamnya, rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma XI kurangi X bar kuadrat dibagi N kurangi 1. XI kurangi X bar kuadrat hasilnya sudah ketahui yaitu 1408 dan N-nya adalah 8 dikurangi 1 yaitu 7. Jadi 1408 dibagi 7 sama dengan 201,14. Untuk simpangan bakunya yaitu S sama dengan akar kuadrat S2 sama dengan akar kuadrat 201,14 adalah 14,18. Contoh data kelompok. Interval kelasnya 9 sampai 21 frekuensinya 3, 22 sampai 34 frekuensinya 4, 35 sampai 47 frekuensinya 4, 48 sampai 60 frekuensinya 8, 61 sampai 73 frekuensinya 12, 74 sampai 86 frekuensinya 23, 87 sampai 99 frekuensinya 6. Hasilnya adalah 60. Tentukan ragam dan simpangan baku dari data berikut. Contoh data kelompoknya sudah saya jelaskan di awal, tinggal kita mencari XI kurangi X bar kuadratnya.
XI-nya yaitu 15 dan X bar kuadratnya yaitu 442,797. Jadi 15 dikurangi 442,797 hasilnya 2592,85. 28 dikurangi 442,797 hasilnya 1437,93 dan seterusnya. Dan kita akan mencari frekuensi XI kurangi X bar kuadrat. Frekuensinya sudah kita ketahui yaitu 3, tinggal kita kalikan saja. 3 dikali 2592 dikali 80,85 hasilnya 779. 28 dikali 1437,93 hasilnya 5752 dan seterusnya. Dan kita jumlahkan hasilnya 26,125. Untuk mencari simpangan bakunya yaitu rumusnya S sama dengan akar kuadrat S2 sama dengan 442,797 hasilnya 21,4.